14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi Bung, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Iya, saya setuju dengan itu. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau kalian setuju. Mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal tersebut. Apakah kalian setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamaskan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang karena proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan pemuda lainnya membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Waalaikumsalam. Ibu, apakah ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ada, Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh ya, silakan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Siapa, Bu? Para pemuda datang mencari, ingin berbicara hal yang penting. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Jadi kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi kemarin kami mengadakan rapat dan hasilnya kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta agar segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya istri saya akan diusahakan setelah berunding dengan anggota
PPKI lainnya. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa yang kita dapat kalau serikat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti menyerang kita. Untuk itu, saat ini Jepang buka lagi dengan Indonesia. Jadi untuk apa kita menyanyikan kesempatan ini? Nanti saya adalah kita bicarakan hari ini dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang mengetahui tentang bencana dan menghalangi Indonesia untuk kemerdekaan. Tapi PPKI adalah salah satu cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, dari saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami berdiri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan persiapan kemerdekaan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang tak hendak kembali berkuasa di negara ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kalau semua berantakan? Baiklah Bung, berarti kita membuat kesepakatan. Baiklah, Bung, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta.